Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, permintaan extra flight atau penambahan jam terbang di Bandara Soekarno-Hatta bertambah. Meski menambah penerbangan, pihak bandara tetap mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan pemerintah untuk mudik lebih awal agar bisa mengurai kepadatan penumpang. Selengkapnya, terkait informasi ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ega Alfreda. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat disampaikan dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta bahwa sebagaimana diketahui pemerintah pusat telah melonggarkan aturan mudik pada Lebaran 2022 seperti yang terdampak di Bandara Soekarno-Hatta, yaitu tidak ada laginya aturan harus pemudik menggunakan PCR ataupun antigen yang memberitahukan bahwa penumpang negatif COVID-19. Sehingga peraturan tersebut membuat animo masyarakat yang sudah 2 tahun ini tidak melaksanakan mudik pulang kampung ke rumahnya masing-masing menjadi sangat besar, sehingga hal tersebut juga membuat penumpang di Bandara Soekarno-Hatta itu melumpah dan juga sangat melonjak drastis, seperti yang terpantau dan terjadi di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, di mana terminal tersebut sudah 2 tahun mati suri akibat pandemi COVID-19, sehingga PT Angkasa Pura II terpaksa menonaktifkan terminal tersebut untuk sementara, yang akhirnya diaktifkan kembali pada 22 April 2022 kemarin, di mana Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta tersebut melayani penerbangan domestik untuk para pemudik yang akan terbang ke kampungnya masing-masing. Lalu PT Angkasa Pura II juga memastikan bahwa pada mudik Lebaran 2022 ini pihaknya memastikan tidak akan ada kepadatan penumpang yang seperti terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana sempat terjadi kasus viral di mana banyak penumpukan penumpang yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta akibat minimnya protokol kesehatan. Namun kali ini PT Angkasa Pura II memastikan tidak akan ada penumpang yang terjadi penumpukan di ketiga terminal tersebut, sebab PT Angkasa Pura II telah membuka Terminal 1 dan juga Terminal 2 untuk penerbangan domestik, di mana dari data yang didapatkan dari tribunjakarta.com, Terminal 1 ini dapat menampung hingga 15.000 penumpang per harinya, lalu Terminal 2 dapat menampung sekitar 35.000 penumpang per harinya, kemudian paling besar yaitu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dapat menampung sampai 45.000 sampai 50.000 penumpang per harinya, sehingga total ada jutaan penumpang yang dapat ditampung dalam Bandara Soekarno-Hatta itu untuk mengangkut mudik dalam arus mudik Lebaran 2022. Dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, PT Angkasa Pura II mencatat adanya ratusan extra flight atau penerbangan tambahan yang didaftarkan oleh maskapai yang ada di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2021, 2020, dan juga 2021. Tidak ada maskapai yang melakukan extra flight lantaran sepinya penumpang karena pandemi COVID-19. Namun kali ini terdata ada 720 penerbangan tambahan yang diajukan dari berbagai maskapai seperti Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Batik Air, juga beberapa maskapai domestik lainnya. Untuk hal itu, PT Angkasa Pura II juga makanya mengimbau kepada para pemudik di tahun 2022 ini untuk segera melakukan mudik secara tidak serentak, tidak pada hari Lebaran seperti tanggal 2 Mei ataupun H-1 atau H-2, dan juga disarankan untuk melakukan perjalanan mudik mulai hari H-7 yaitu 2 hari yang lalu H-6 juga H-5 sekarang, supaya tidak adanya kepadatan penumpang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Lalu PT Angkasa Pura II juga mengimbau bahwa segera melakukan vaksinasi booster yang untuk melengkapi syarat terbang, karena jika belum mendapatkan vaksin kedua ataupun vaksin booster, penumpang masih harus diwajibkan membawa PCR hasil PCR, yaitu negatif COVID-19 ataupun negatif COVID-19 melalui swab test antigen. Begitu yang dapat dilaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.